kalau kita mau membaca surah Al-Mulk akan banyak manfaat yang kita peroleh, terlebih dalam urusan-urusan rezeki, terlebih dalam hal urusan-urusan yang kiranya urusan tersebut bagi kita menyulitkan, tapi dengan istiqomah membaca surah Quran, surah Al-Mulk, kita menjadi terurai permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat ngaji doa amalan, jumpa lagi dengan kami dalam channel yang masih sama. Semoga perjumpaan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam nuansa penuh cinta gitu ya. Sahabat sekalian, dalam video yang telah kami upload sebelumnya itu kita membahas putar ayat-ayat Al-Quran berikut kegunaannya. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah yang ada dalam Quran surah Al-Mulk dan sedikit uraian-uraiannya. Jadi sahabat sekalian, tentu di sekitar kita, bahkan kita sendiri sering mendengar bahwa salah satu dari hikmah membaca Quran surah Al-Mulk dengan istiqomah, kita akan mampu memperoleh jalan mudah ya dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa meskipun kita istiqomah membaca, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan kepada kita untuk mencari solusinya dengan adanya action gitu ya. Misalkan kalau seseorang itu sedang dihadapkan pada masalah rezeki, ya pertama kita istiqomah membaca Quran surah Al-Mulk, kemudian yang keduanya kita dianjurkan untuk mencari rezeki tersebut dengan adanya usaha, dengan adanya action gitu ya. Sahabat sekalian, mungkin sebagian dari sahabat sekalian sudah ada yang hafal atau bahkan lancar dalam membaca Quran surah Al-Mulk, bahkan pada ranah istiqomah. Jadi di sini saya akan membahas sedikit uraiannya saja tentang apa sih yang terkandung di dalam Quran surah Al-Mulk itu sebenarnya, selain apa yang kita ketahui identiknya itu kalau kita istiqomah insya Allah rezekinya lancar. Tentu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Jadi ayat pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi teman-teman semua, pada Quran surah Al-Mulk ini, nama Al-Mulk itu sebenarnya diambil dari ayat yang pertama ya pada surah tersebut. Surah yang berisikan 30 ayat ini memiliki kandungan makna yang luar biasa luasnya gitu. Tentu sebagian besar seluruhnya itu menceritakan tentang kekuasaan Allah dan kesempurnaan ciptaannya. Teman-teman, ayat pertama tersebut itu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu penguasa tunggal alam semesta. Tiada Tuhan yang menguasai alam raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tertuang dalam ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hal ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan segala ciptaannya,
yang luasnya tak terhingga, tak terkira. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq, gitu ya. Bahwasanya dengan ayat yang pertama ini kita itu diminta untuk merenungkan betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Ya, teman-teman semua pastinya pernah dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki satu sifat, ya, dari beberapa sifat yang tertuang dalam sifat wajibnya Allah, yaitu kudrah dan iradah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kehendak dan memiliki kekuasaan. Jadi teman-teman, kehendak dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kedua-duanya selalu beriringan. Kehendak dan kekuasaannya Allah ini kalau dalam bahasa tauhidnya itu ya ta'allaqu bil jaizat, yaitu berkaitan dengan sesuatu yang jaiz, sesuatu yang oleh Allah itu mungkin diciptakan atau mungkin tidak diciptakan. Jadi sahabat sekalian, Allah itu memiliki otoritas sendiri. Allah dengan kekuasaannya, Allah dengan keinginannya itu memiliki otoritas sendiri. Artinya apa? Artinya misalkan mudah atau sulitnya hidup yang kita hadapi saat ini, mudah atau sulitnya kehidupan yang kita hadapi saat ini, itu pada dasarnya adalah atas kekuasaan dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, apa yang perlu kita lakukan adalah diantaranya kita harus ridho, kita harus menerima apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebagai manusia kita juga diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha. So teman-teman semua, meskipun kita istiqomah membaca Quran surah Al-Mulk ya, atau Tabarok ya, harus kita imbangi dengan adanya kerja nyata. Seperti pada video-video kemarin yang sudah kita singgung, bahwa doa itu sesuatu yang urgent, doa itu sesuatu yang penting, tapi harus kita imbangi dengan adanya usaha dan kerja nyata. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang mungkin kali ini sedang menghadapi problematika, baik itu ekonomi ataupun apapun itu. Tetap semangat untuk selalu berusaha. Oke teman-teman, itu sedikit uraian perihal Quran surah Al-Mulk ya, untuk ayat yang pertama. Jangan lupa terus ikuti channel kami, like, subscribe, terus kemudian berikan komentar-komentar yang positif yang sekiranya dapat membangun dan kita dapat secara istiqomah berbagi kebaikan, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.